Sebuah gudang penyimpanan bahan baku sofa dan spring bed ludes terbakar di kawasan pergudangan Bisub, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merobohkan bangunan gudang. Kebakaran juga menghanguskan 4 kendaraan truk yang berada di lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Petugas damkar mengerahkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan-bangunan lain. Petugas sempat terkendala memadamkan api akibat arus listrik yang masih menyala. Awalnya katanya listrik korslet, awalnya udah baik itu akunya. Nah, di sebelah itu gudang sepatu. Iya. Tapi sempat ada karyawan nggak, Bang? Nggak ada lagi itu. Oh, kosong ya gudangnya ya? Kosong. Dalam keadaan. Bang, itu mobil juga kebakar, Bang? Mobil kebakar, dua truk. Bang, itu gudang penyimpanan apa, Bang? Bahan baku sofa sedikit. Kita melakukan proses pemadaman, listrik masih menyala. Akhirnya kita hentikan sambil kita nunggu pihak PLN untuk mematikan arus listrik. Setelah PLN kita tunggu lama, bangunan runtuh, ada ledakan juga. Akhirnya kita lakukan lagi setelah arus pendek listrik ini diputus. Tidak ada korban jiwa namun kerugian materi ditaksir miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kebakaran kembali melanda permukiman warga di Jalan Saharjo, Gang Bakti 6, Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu malam. Api diduga berasal dari rumah pembuat tahu yang sedang menyalakan tungku kayu. Terdapat 2 bangunan yang terdampak kebakaran tersebut. Sebanyak 31 mobil pemadam kebakaran dan 112 personel diterjunkan untuk memadamkan api. Malam ini tadi sekitar pukul 21.10 itu ada informasi masuk ke call center kami 112 ya. Informasi yang terbakar adalah rumah di Jalan Saharjo ya, Jalan Saharjo Gang Bakti. Yang terbakar tadi 2 objek rumah. Jadi informasi dari masyarakat itu adalah rumah pengrajin tahu sebentar itu. Tidak terdapat korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Jakarta, Ismailia Ahmad Putra, iNews melaporkan. Kita awali Indo Today hari ini, pemirsa. Penertiban PKL di kawasan pertokoan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berlangsung ricuh. Aksi ini merupakan buntut dari adanya larangan berjualan di badan jalan di sepanjang kawasan tersebut oleh pemerintah Kota Padang. Sampai kapan kami di sini? Karena seperti ini terus pedagang. Pada maling semua apa yang terjadi di pasar raya? Inilah aksi puluhan pedagang kaki lima yang mengamuk dan menghadang mobil patroli Satpol PP saat hendak melakukan penertiban di kawasan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Para pedagang kaki lima memblokade jalan raya, menutup akses masuk lokasi sehingga tidak bisa dilewati kendaraan umum. Mereka menolak penertiban pelarangan pedagang berjualan di kawasan Permindo karena pemerintah belum juga memberikan solusi. Berilah kejelasan untuk masyarakat pedagang ini, bagaimana solusi jalan keluar terbaik bagi mereka untuk bisa tetap mencari nafkah untuk keluarga mereka, anak istri mereka. Karena di sini mereka juga berjualan di sini itu sudah lamanya 10-an tahun. Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP sudah melakukan himbauan larangan berjualan di atas badan jalan di sepanjang kawasan pertokoan Permindo tersebut. Karena jam operasional kegiatan PKL di Permindo, aturannya sudah dicabut. Sudah dicabut, dan dulunya diperbolehkan pada pukul 15.00 dan sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Oleh sebab itu, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja untuk melaksanakan arahan dan tugas untuk melakukan pengawasan terkait dengan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Permindo ini. Hingga saat ini sejumlah pedagang masih menunggu solusi dari pemerintah terkait penertiban ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Massa dari Aliansi Bela Palestina menggelar unjuk rasa Bela Palestina di kawasan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Mereka menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina. Aksi Long March ribuan massa dari Aliansi Bela Palestina dilakukan di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Mereka menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina dari penjajah Israel. Massa membentangkan berbagai poster mengutuk keras kekejaman yang dilakukan Zionis. Massa Bela Palestina juga menggelar aksi yang menceritakan tentang kekejaman penjajah Israel kepada warga Palestina. Kekejaman mereka tidak hanya mengarah ke orang dewasa, namun korban jiwa juga muncul, dialami banyak anak-anak Palestina. Dalam tuntutannya mereka menyerukan kepada pemimpin muslim dunia untuk segera mengulurkan bantuan kepada rakyat Palestina. Apalagi upaya gencatan senjata saat ini dikhawatirkan hanyalah tipu daya semata. Alhamdulillah kita saat ini melakukan aksi Bela Palestina. Tujuannya adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita masih mempunyai masalah. Saudara kita yang ada di Palestina masih dalam posisi penjajahan. Memang saat ini ada gencatan senjata. Namun kami ingatkan bahwa gencatan senjata itu tiada lain adalah tipu daya dari orang-orang Zionis Israel yang ingin tetap menjajah. Ribuan aksi Bela Palestina tersebut mendapat penjagaan ketat dari jajaran kepolisian Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kegiatan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ke Malang yang berujung pada kecelakaan di Tol Pandaan hingga menyebabkan korban jiwa ternyata tidak berizin. Ternyata siswa dan guru pendamping yang berangkat hanya mengantongi izin mandiri dari kepala sekolah tanpa izin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terjadinya kecelakaan bus penumpang puluhan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo di kilometer 72.200 Tol Pandaan Malang dan menimbulkan korban jiwa terus dilakukan penyelidikan. Terbaru diketahui ternyata kegiatan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ke Malang dalam rangka foto kenangan perpisahan tidak berizin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya sudah mengcross-check langsung dengan berbagai pihak termasuk dari kepala sekolah, dari kepala cabang dinas terkait kejadian kegiatan ini yang dilakukan oleh sekolah. Ternyata kepala sekolah sudah menyampaikan kepada saya bahwa kegiatan ini memang sebelumnya belum didapatkan izin. Namun karena kegiatan ini mungkin secara pribadi dari satuan kelas dari SMA 1 Porong ini yang memang melakukan kegiatan secara mandiri. Ditemui di rumah duka korban, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, Ropingi, mengaku terpaksa memberikan izin ke Malang dalam rangka foto untuk buku kenangan perpisahan karena didesak siswa. Kami sudah memformat bahwa tidak ada program ini, tapi ternyata anak-anak sudah menyusun kesepakatan melalui polling yang mereka himpun, sehingga polling itulah yang disodorkan ke kami. Pak, kami kalau nggak ada ini, maka kami akan tetap jalan. Dan yang lebih, apalagi ini katanya di sekolah lain juga sama melaksanakan seperti ini, yang kami juga tidak tahu persis data itu. Akhirnya dengan pertimbangan tertentu kami berikan persetujuan untuk itu. Sementara itu terkait korban kecelakaan yang menewaskan seorang siswi SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo melalui PLT Bupati Sidoarjo, Haji Subandi memberikan santunan kepada keluarga korban. Pemerintah mengimbau kepada seluruh sekolah di Sidoarjo untuk tidak melakukan kegiatan di luar kota Sidoarjo. Bagi himbauan untuk SMP bahwa ini sementara kita tidak berkeluarga dulu. Karena kondisi cuaca yang seperti ini, contoh kemarin yang ada di Jakarta. Hari ini, padahal kemarin ini baru kita sampaikan, ini terjadi di Sidoarjo.
Pasca terjadi kecelakaan tunggal, sejumlah petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dan Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi kecelakaan exit tol kilometer 7273, tepatnya di Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Petugas menggunakan sejumlah alat seperti kamera, bendera pengukur, serta 3 dimensi laser scanner untuk memastikan penyebab kecelakaan bis rombongan siswa. Gabungan dari Dirlantas Polda Jatim, TTA Polda Jatim, di Jasa Raja Polda Jatim, dan tim Dirlantas Polda Jatim sedang melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara, tepatnya di KM 72,200 wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang nantinya hasil ini akan tahu penyebab terjadinya laka lantas. Diketahui sang sopir Muhammad Khairul Arufi, warga Nggoro, Kabupaten Mojokerto, mengangkut 31 siswa kelas 12 SMA Negeri Porong dengan bus Brimob untuk foto album kelulusan lewat jalur tol Pandaan Malang. Di lokasi kejadian, kendaraan menabrak tiang penunjuk arah tol. Dari Pasuruan dan Sidoarjo, Jawa Timur, Jaka Samudra, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, selalu ada hikmah di balik peristiwa. Sejumlah siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Porong, Sidoarjo, Jawa Timur justru selamat dari kecelakaan maut di tol Pandaan Malang karena tertinggal rombongan bus. Sejumlah siswa yang selamat berkumpul di rumah duka untuk melakukan doa bersama. Inilah sejumlah siswa SMA Negeri 1 Porong, Sidoarjo yang selamat dari kecelakaan bus di kilometer 72.200 tol Pandaan Malang. Mereka selamat dari maut karena tertinggal rombongan bus saat hendak berangkat ke Malang untuk foto kenangan di buku perpisahan sekolah. Nasrul Amrullah, satu dari sejumlah siswa selamat, mengaku karena tertinggal rombongan bus, dirinya naik mobil lain menuju Malang. Namun sampai di tengah perjalanan, ia terkejut saat mendengar kabar rombongan bis yang ditumpangi rekan satu kelasnya mengalami kecelakaan maut di kilometer 72.200 tol Pandaan Malang. Nasrul mengaku untuk berangkat ke Malang, dirinya bersama puluhan rekan satu kelasnya patungan Rp110.000 per siswa setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah. Saya telepon teman saya itu tadi, Pak, yang berita kelas, telepon dia nyari, kamu tak apa-apa kan? Saya bingung, Pak, kan saya kan naik mobil. Loh, aku kenapa? Ya gitu, Pak. Loh, mulu kita jalan. Langsung saya refleks matiin HP, Pak, langsung telepon teman saya satunya. Itu saya sudah. Untuk memberi penghormatan terhadap rekan satu kelasnya yang meninggal dunia akibat kecelakaan, sejumlah siswa yang selamat berkumpul di rumah duka untuk melakukan doa bersama pasca pemakaman korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Satu korban kebakaran Glodok Plaza dimakamkan oleh pihak keluarga. Isak tangis mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Anak kita sayangi, adik kita, Karen. Isak tangis serta iringan doa mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Karen Shalom Jeremiah merupakan satu di antara para korban yang tewas akibat kebakaran Glodok Plaza. Di mata keluarga dan rekan-rekannya, Karen merupakan pribadi yang baik dan mudah bergaul. Tak hanya menjadi seorang influencer, Karen juga seorang founder akun Nambiskey yang tujuannya membantu para pelajar menengah atas agar dapat masuk kuliah di perguruan negeri secara gratis. Banyak kesaksian dari teman-temannya yang menyatakan bahwa memang anak saya anak yang baik. Itu satu. Memang dia anak yang baik. Anak yang nggak pernah ngerepotin, anak yang mandiri, anak yang taat sama orang tua, sama kakak-kakaknya nurut, selalu membantu, nggak tegaan orangnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta telah mengidentifikasi 5 korban tewas lainnya. Para korban yang berhasil teridentifikasi yakni Karen Shalom Jeremiah, Zuki F. Rahja, Aulia Belinda,
Osima Yukari, Desti Eka Putri, dan Ade Arianti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil ambulans terjebak dalam lumpur ketika hendak mengantarkan tim medis untuk melakukan pelayanan kesehatan korban banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Sejumlah relawan pun berusaha mengevakuasi mobil ambulans tersebut keluar dari dalam lumpur. Mobil ambulan milik Dinas Kesehatan Grobogan, Jawa Tengah dievakuasi sejumlah relawan yang sedang bergotong royong membersihkan lumpur yang merendam Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Proses evakuasi mengalami kendala karena roda mobil ambulans terjebak di tengah lumpur yang cukup dalam. Setelah datang beberapa personil relawan, mobil ambulan ini berhasil didorong dan dievakuasi dari dalam lumpur. Mobil ambulans tersebut rencananya akan mengantarkan tim medis ke Desa Baturagung yang terisolir lumpur setinggi 1 meter. Kita ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti pasca banjir di Dusun Lumpreng, Desa Baturagung. Untuk saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan ikut membersihkan lumpur-lumpur yang menggenang di akses jalan warga. Banjir lumpur sendiri terjadi akibat banjir Sungai Tuntang. Dalam peristiwa tersebut, 13 rumah warga hanyut terbawa arus, sementara 18 rumah mengalami rusak parah, dan ratusan rumah lainnya hingga saat ini masih terendam lumpur dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Isak tangis orang tua dan keluarga menyambut kedatangan jenazah seorang remaja tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat membangun jembatan di Hiroshima, Jepang. Jenazah Tris Rizky Akbar Reformansyah, seorang tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia karena mengalami kecelakaan kerja di Jepang, tiba di rumah duka di Jalan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring. Kedatangan jenazah disambut isak tangis dari ibu, keluarga, tetangga, dan juga teman dekat korban yang mengenang almarhum sebagai sosok yang sangat baik dan memiliki kepedulian tinggi. Jenazah diberangkatkan dari Jepang diiringi pengantar dari Kementerian Ketenagakerjaan serta perwakilan perusahaan tempat korban bekerja. Sebelumnya, Tris Rizky Akbar dikabarkan meninggal dunia pada Senin 27 Januari 2025 diduga akibat kecelakaan kerja saat membangun jembatan di daerah Hiroshima, Jepang. Usai tiang jembatan setinggi 20 meter ambruk dan menimpa tubuh korban. Baik, Bu. Peduli sama Ahmad, sama ibunya, peduli sama keluarga. Bukan peduli sama keluarga, sama kawan-kawan kenyataan yang sudah datang ya. Peduli. Semua jenazah ini sudah diterima secara utuh dan dokumennya sudah diserahkan ke pihak keluarga. Untuk apa fasilitasnya untuk korban almarhum? Santunan atau tali kasih? Langsung dari pihak dipandang kementerian langsung diserahkan ke pihak. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ia mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik.
Pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia kembali dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui 2 pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Dumai Riau serta Pelabuhan Tanjung Pinang. Para PMI yang dideportasi ini sebelumnya telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Deportasi terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia kembali dilakukan. Sebanyak 158 PMI dideportasi dari Pelabuhan Melaka, Malaysia, menuju 2 pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Internasional Dumai Riau dan Pelabuhan Internasional Tanjung Pinang. Ratusan PMI, pekerja migran Indonesia non-prosedural ini, langsung dilakukan pemeriksaan serta pengecekan kesehatan oleh pihak imigrasi dan Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan Kota Dumai Riau. Petugas pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia akan terus membantu dan memfasilitasi pemulangan para PMI hingga sampai ke daerah asalnya masing-masing. Kita melakukan pelayanan mendampingi mereka. Pertama itu kita dampingi mereka untuk membuka registrasi IMEIHP sehingga handphone yang mereka tersebut bisa dipergunakan kembali. Setelah itu kita akan bawa kembali ke rumah ramah kita, rumah ramah PMI Dumai untuk kita lakukan fasilitasi. Ratusan PMI yang telah dideportasi oleh pemerintah Malaysia ini sebelumnya telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Mereka tertangkap saat bekerja karena tidak memiliki surat resmi untuk bekerja di Malaysia. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan Cikal dan juga selamat pagi pemirsa. Pada aktivitas hari Senin pagi Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimana kondisi arus lintas langsung dari kawasan Bundaran Patung Senayan, Jakarta Selatan. Di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini terbilang sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2, roda 4 dan juga bus Transjakarta. Arus lalu lintas dari arah Panglima Polim yang akan mengarah ke Senayan saat ini juga sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan dan kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Senayan yang akan mengarah ke Panglima Polim maupun berbelok ke arah Kebayoran Lama saat ini juga sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 hingga 30 km per jam. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari arah Blok M yang akan mengarah ke Senayan maupun yang akan mengarah ke Panglima Polim saat ini mengalami peningkatan jumlah kendaraan dan perampatan kecepatan kendaraan menjelang antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan di kawasan ini dilintasi oleh bus Transjakarta. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, mengingat cuaca saat ini sedang mendung dan akan diguyur hujan, kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berjenis ponco serta tidak meneduh di bawah flyover maupun underpass karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa,
Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 12 meninggal dunia, 24 luka berat dan 254 luka ringan. Dari 182 kasus laka lantas tersebut, 35,5% terjadi karena kecerobohan para pengemudi. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Dan bagi dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Bundaran Senayan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Puluhan remaja di Palangkaraya, Kalimantan Tengah diamankan petugas saat menggelar balap liar. Untuk memberikan efek jerah, para remaja diberikan sanksi dorong motor menuju pos Polantas sejauh hampir 1 kilometer. Sekelompok remaja menggelar balap liar di kawasan Jalan Dr. Murjani dan Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para remaja ini saling beradu kecepatan memacu motornya di tengah jalan protokol yang dapat membahayakan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Mendapat laporan warga, polisi datang ke lokasi dan mengamankan para remaja beserta 30 unit kendaraan roda 2. Sebagian motor dimodifikasi dengan knalpot burung dan sebagian lagi tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Untuk memberikan efek jerah, para remaja yang umumnya berstatus pelajar dan berusia di bawah umur ini diberikan sanksi mendorong motornya menuju pos Polantas sejauh hampir 1 km hingga sanksi tilang manual. Hasilnya 30 kendaraan roda 2 kami amankan. Beserta dengan pengendaranya, Pak? Beserta pengendaranya. Kami tindak dengan tilang manual. Mereka itu rata-rata pelajar? Pelajar rata-rata kelas 1 SMA, kelas 3 SMP. Ada yang sebagian pun memiliki SIM, ada yang tidak memiliki SIM di bawah umur. Setelah diberikan pembinaan oleh petugas di pos Polantas, para remaja ini kemudian dipersilakan pulang ke rumah masing-masing. Namun motor baru bisa diambil setelah membayar denda tilang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Divonis Pengadilan Tinggi Bandung membayar 40 miliar rupiah, warga perumahan Cinere Estate Blok A, Kota Depok yang didominasi oleh lansia menggelar aksi solidaritas. Tolak. Sambil jalan, sambil jalan. Warga perumahan Cinere Estate Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung, para ketua RT dan RW perumahan Cinere Estate diharuskan membayar uang ganti rugi senilai 40 miliar. Vonis tersebut berawal dari gugatan PT Megapolitan Development setelah warga perumahan Cinere Estate menolak pembangunan jembatan yang akan menghubungkan perumahan Cinere Estate dengan perumahan CGR. Total ada 8 ketua RT dan 2 ketua RW yang diminta untuk membayar hasil putusan perkara sebesar 40 miliar rupiah. Ini yang tergugat ya, itu harus memberikan jalan akses pada perumahan dan membayar ganti rugi sebesar 40,8 miliar, 20 miliar untuk kerugian imaterial, dan 20 miliar untuk kerugian material yang mereka anggap bahwa dengan kita menolak jembatan ini menghalangi pembangunan perumahan. Alasan warga menolak pembangunan jembatan sebagai akses penghubung perumahan mereka dengan perumahan lainnya lantaran khawatir soal aspek keamanan. Sementara warga dan pengurus lingkungan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan vonis Pengadilan Tinggi Bandung tersebut. 3. Kami menolak pembangunan.
Pemirsa, buntut dari dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara asing asal Cina, sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan buntut dari dugaan pemerasan puluhan warga negara asing asal Cina. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan membenarkan bahwa kementeriannya telah menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan sedang melakukan pemeriksaan internal. Tindak lanjut ini dilakukan setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima informasi dari Kementerian Luar Negeri terkait dugaan pemerasan tersebut. Agus Andrianto menjelaskan, meski sudah ada pengembalian uang kepada puluhan warga negara asing Cina tersebut, namun seluruh pejabat yang terbukti terlibat dugaan pemerasan akan tetap diberi sanksi sesuai kadar pertanggungjawabannya. Diketahui dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar Cina menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri terkait penanganan pemerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri menyiapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat hak guna bangunan terkait kasus pagar laut sepanjang lebih dari 30 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Sejak dimulainya penyelidikan dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Bareskrim Polri telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang saat ini telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Ditemui di Mabes Polri pada Jumat sore, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pasal dalam kasus ini, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana pencucian uang. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR BPN, dan Kejaksaan RI dalam proses penyelidikan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Di antaranya Lurah, pihak Kementerian ATR BPN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya perlindungan anak di ruang digital. Langkah tersebut diambil untuk mengatasi ancaman seperti judi online, pornografi, perundungan, dan kekerasan seksual yang semakin marak di dunia nyata. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan upaya perlindungan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyatakan bahwa sesuai arahan Presiden telah dibentuk tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini. Tim tersebut melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pendidikan. Tim ini akan mulai bekerja mulai tanggal 3 Februari 2025 untuk merumuskan regulasi yang diperlukan. Berdasarkan data terkini, Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia untuk kasus pornografi anak di ruang digital. Selain itu, aduan terbanyak yang diterima oleh Komdigi meliputi judi online, perundungan, dan kekerasan seksual terhadap anak di internet.
Ya, ini kan sesuai arahan Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ranah digital dan menindaklanjuti hal tersebut. Kami telah mengeluarkan SK tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini dan ini melibatkan berbagai kementerian. Makanya kami terima kasih sekali Pak Menkes, Ibu Men PPPA dan juga Mendikdasmen mengirimkan eselon 1, eselon 2-nya juga untuk ikut dalam tim kerja ini yang akan bekerja mulai esok. Tim akan menggodok betul-betulnya itu esok dan kita tahu angka-angka yang memprihatinkan dari kejahatan-kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak kita, diantaranya untuk pornografi anak itu Indonesia keempat terbesar di dunia. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi menyambut baik inisiatif ini dengan menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mensosialisasikan aturan penggunaan media sosial bagi anak-anak sekolah. Menurutnya, hal ini penting untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari dampak negatif media sosial. Kami sangat menyambut baik apa yang diinisiasi oleh Komdigi karena sesungguhnya dari laporan-laporan dan kasus-kasus yang kami dalami, sebagian besar penyebabnya kami analisa ada dua, pola asuh dan karena pengaruh media sosial yang tidak bijak yang digunakan oleh anak-anak gitu. Jadi ini yang akan kita kolaborasikan lebih lanjut, bagaimana nanti ada salah satu mungkin tentang aturan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak di ruang digital. Dengan kerjasama antar kementerian dan pihak terkait, diharapkan anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan digital yang aman dan sehat. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Novandui Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung angkat suara terkait rencana peraturan poligami ASN Jakarta. Pramono menegaskan tidak boleh. Menurut Pramono Anung, ada ASN yang melakukan poligami di bawah kepemimpinannya, maka akan diberikan sanksi pemecatan. Pramono menegaskan komitmennya terhadap monogami dan menolak poligami. Daun bayam dicampur bubur. Ya, saya penganut monogami dan saya sengaja dalam acara dalam suatu komunitas yang dominan kan tadi para pria. Saya sengaja menyampaikan bahwa saya penganut monogami tulen bagi ASN di Jakarta selama saya menjabat pasti tidak saya izinkan. Kurang jelas. Pasti tidak saya izinkan. Ya, Bang Dul juga nggak akan izinkan. Nggak jadi, Mas. Berarti ada sanksi. Ya nggak diizinkan. Kalau nggak diizinkan dilanggar kan dipecat. Artinya akan keluar pergub lagi. Udahlah, pokoknya saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari di kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain monggo silakan aja. Ini bagi ASN. Ya, sebelumnya PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi pemirsa menerbitkan aturan poligami bagi ASN Pemprov Jakarta. Ia menegaskan peraturan tersebut untuk mengatur pernikahan bagi aparatur sipil negara termasuk mencegah nikah siri. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menegaskan aturan terkait poligami yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta bertujuan melindungi keluarga aparatur sipil negara. Menurut Teguh, aturan izin ASN yang hendak poligami bukan aturan baru. Pergub ini merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Adapun terkait aturan izin poligami ASN ini menjelaskan secara rinci tata cara perkawinan poligami. Aturan ini dapat mencegah terjadinya nikah siri tanpa persetujuan baik dari istri yang sah maupun pejabat yang berwenang. Yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwasanya apa yang tercantum isi-isi dari Pergub 2025 itu bukanlah hal yang baru karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk
melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu, apalagi kemudian dengan suatu kriteria saja, misalnya berpenghasilan cukup. Tidak seperti itu, jauh dari hal itu. Teguh juga menegaskan apabila didapati ASN melakukan poligami dengan mengabaikan aturan yang ditetapkan, maka dikenakan sanksi. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Novan Dwi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bank Indonesia buka suara terkait dengan Google yang menampilkan level nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang berada di level 8.100-an rupiah. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa data yang ditampilkan Google bukan data sebenarnya. Bank Indonesia mencatat seharusnya kurs Rp16.312 per 1 dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Januari 2025. Sebelumnya Google diduga mengalami masalah saat menampilkan nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat berada di level Rp8.170 pada 1 Februari 2025. Level nilai tukar rupiah 8.170 per US dollar sebagaimana yang terlihat di halaman Google, menurut kami bukan level yang seharusnya, bukan level yang sebenarnya, karena data GISDOR di tanggal 31 Januari 2025 sebagai yang ada dalam website Bank Indonesia, 1 dolar adalah Rp16.312. Oleh karena itu kami sudah berkoordinasi, komunikasi dengan pihak Google Indonesia dan berharap Google dapat menyelesaikan masalah ini dengan secepat-cepatnya. Kembali di Sindo Today, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menghadiri dan berbicara di Forum World Leaders Summit di Vatikan. Dalam kunjungannya ke negeri pizza tersebut, Megawati turut didampingi kedua anaknya, M. Rizky Pratama dan Puan Maharani, yang juga merupakan Ketua DPR RI. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tiba di Roma, Italia pada Jumat malam waktu setempat. Dalam kunjungannya ke negeri pizza tersebut, Megawati rencananya akan menghadiri dan berbicara di Forum World Leaders Summit di Vatikan. Acara itu sendiri digelar pada hari ini. Tak hanya Megawati, forum tersebut juga dihadiri Paus Fransiskus. Presiden kelima RI turut didampingi kedua anaknya yakni M. Rizky Pratama dan Puan Maharani yang juga merupakan Ketua DPR RI. Saat mendarat di Bandara Ciampino, Roma, Megawati dan rombongan disambut Duta Besar RI untuk Takhta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono, Wakil Dubes RI untuk Italia Tika Wihanasari, dan sejumlah petinggi PDIP yang bertugas di Italia. Trias juga ikut dalam rombongan Guru Besar Fakultas Hubungan Internasional Universitas St. Petersburg, Koniraha Kundini Bakri. Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basara mengatakan, selama di Italia, Megawati juga dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda. Dari Roma, Italia, Gede Satria melaporkan. Ya, buat pemirsa, untuk Anda yang pernah atau sering makan di warung Tegal, sudah merasakan dampak kenaikan atau belum akibat kelangkaan gas melon ini? Kita akan tanyakan langsung ada rekan Hamzah Hasibuan dan juru kamera Muhammad Firmansyah yang akan mengajak Anda untuk bagaimana situasi di warteg, kemudian sarapan di warteg di kawasan Kebon Siri, Menteng, Jakarta. Lalu bagaimana, apakah ada kenaikan harga di sana? Bagaimana juga respon dari pedagang maupun masyarakat? Yang terjadi terkait dengan gas LPG 3 kg ini, salah satu yang terdampak adalah warung nasi ataupun warung Tegal. Saat ini kami sedang berada di salah satu warung Tegal yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Sebelumnya ini pemerintah memberlakukan pelarangan dalam penjualan gas LPG 3 kg yang mana gas LPG 3 kg ini merupakan gas yang disubsidi oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk rumah tangga kurang mampu, kemudian juga para pedagang dan usaha mikro. Sebelumnya gas LPG 3 kg ini diakui oleh pedagang, salah satunya warteg di belakang kami ini juga mereka mengakui bahwa gas LPG 3 kg saat ini masih sangat langka
langka dan masih sangat sulit untuk dicari, khususnya di kawasan Jakarta Pusat. Hal ini juga diduga menyebabkan para pedagang harus mengelilingi ataupun mencari ke tempat-tempat yang jauh dan juga pangkalan-pangkalan yang saat ini sudah terdapat yang lokasinya tidak dekat dengan tempat mereka berusaha. Salah satu yang sudah kami tanyakan ini adalah pedagang warteg, di mana pedagang warteg ini mengaku sudah sekitar 1 minggu lebih mengalami kesulitan dalam mencari stok gas LPG 3 kg, di mana pedagang ini mencari bahwa sebelumnya harga yang didapat terkait dengan gas LPG 3 kg ini di sekitaran harga 20.000 hingga 22.000. Namun saat ini di momen kelangkaan gas LPG 3 kg ini pedagang mengaku menjumpai harga gas LPG mencapai di harga 27.000, di mana ini juga berpengaruh kepada mereka yang berjualan. Selain dari harga yang harus naik, ini juga waktu yang mereka konsumsi untuk mencari gas yang langka ini juga menjadi salah satu kendala bagi para penjual khususnya di kawasan Jakarta Pusat ini. Selain itu, sebelumnya pemerintah juga melakukan pelarangan bagi pengecer ini yang diduga tujuannya untuk mengontrol harga eceran tertinggi dari gas LPG 3 kg. Namun, para pengecer yang ingin terus menjual gas LPG 3 kg ini juga masih bisa dilanjutkan, namun dihimbau untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha untuk mendapatkan seperti sertifikat resmi sehingga bisa melakukan penjualan gas LPG yang disubsidi, yaitu gas LPG 3 kg. Sementara itu, Cikal. Baik Hamzah, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan dampak dari kenaikan harga gas melon ini, dan Anda melaporkan langsung dari kawasan Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemerintah melalui Kementerian SDM menetapkan pembelian LPG 3 kg dilayani di pangkalan resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Happy Wulansari mengatakan bahwa pembelian di pangkalan resmi akan lebih murah dibandingkan pengecer. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian SDM bahwa per 1 Februari 2025 LPG 3 kg sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dan tidak lagi di pengecer. Pertamina Patraniaga melakukan gerak cepat dengan menyediakan akses link bagi masyarakat agar bisa mudah untuk mengetahui titik pangkalan terdekat di wilayah masing-masing. Adapun linknya bisa dicek di link berikut ini. Dan tentunya kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan masyarakat karena harga untuk LPG 3 kg di pangkalan ini tentu sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing dan tentunya lebih rendah daripada harga di pengecer. Pemirsa, imbas pelarangan penjualan di tingkat warung pengecer, kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang. Warga bahkan rela antre demi mendapatkan gas LPG. Antrian panjang warga terjadi di salah satu agen gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Tidak hanya antrian panjang, warga juga harus mencari ke lokasi yang jauh dari rumah mereka. Meski beberapa tempat masih menyediakan gas LPG bersubsidi, namun agen menerapkan pembatasan pembelian. Warga mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi ini. Ibu udah nyari sampai mana aja, Bu? Udah nyari perempatan, sampai Kota Bumi, mau. Terus? Nggak ada. Ini kebutuhan gas ini buat rumah tangga, Pak? Masak, iya. Ya kan kalau nggak ada gas nggak bisa masak, ayo. Konter dari jam berapa, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Pagi dari jam 6. Udah keliling-keliling. Warga pun berharap pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengambil tindakan kelangkaan gas LPG tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainis melaporkan. Pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait penjualan gas LPG 3 kg yang dimulai dari tanggal 1 Februari 2025. Berbagai tanggapan datang dari masyarakat baik penjual maupun pembeli yang mengeluhkan kelangkaan dan peraturan baru tersebut. Mulai tanggal 1 Februari 2025, pemerintah mulai menerapkan peraturan baru terkait penjualan gas LPG 3 kg. Penjual gas atau pengecer perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NIB melalui sistem OSS atau Online Single Substation yang sudah terintegrasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk beralih menjadi pangkalan.
Dalam hal ini tentunya Pangkalan akan langsung menjual kepada konsumen, tidak lagi melalui pengecer yang tentunya menuai tanggapan dari masyarakat pada penerapan peraturan tersebut. Kalau saat ini memang sedang langka atau seperti apa, Pak? Oh, sangat langka sekali, Mas. Ya, sampai kasihan lah dengan warga di sini. Ya, kebingungan cari gas, Mas. Nah, kalau boleh tahu, Bapak sudah daftar di OSS untuk bisa mendapatkan NIB belum, Pak? Oh, masih belum, Mas. Oh, masih belum ya. Tapi kalau boleh tahu, ini gasnya kosong sejak kapan nih, Pak? Kurang lebih 2 mingguan udah. Ya, banyak yang ngeluh, katanya sulit, katanya susah gitu. Ya, harapannya ya seperti kayak kemarin-kemarin lagi gitu. Ya, seperti kayak kemarin-kemarinnya, biar kasihan itu sama pelanggan gitu kan, biar nggak kejauhan nyarinya gitu. Harapannya tentu dengan tujuan pemerintah untuk menerapkan peraturan penjualan gas LPG 3 kg ini dapat melakukan pengawasan agar benar-benar dimanfaatkan dengan baik penggunaan gas tersebut. Dari Jakarta, Henry Aprilah, Dias Triawan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pedagang nasi dan lauk pauk warung Tegal mengaku rugi dengan kenaikan dan kelangkaan gas LPG 3 kg. Mereka meminta pemerintah mengatasi masalah ini. Sejak beberapa hari lalu, pedagang warteg kurang bersemangat. Bukan karena harga beras atau sembako yang mahal, melainkan kesusahan mencari gas LPG ukuran 3 kg atau yang lebih dikenal dengan gas melon. Kalaupun ada, harga gas melon sudah melambung tinggi. Padahal mereka membutuhkan gas melon yang berukuran kompak untuk memasak lebih cepat dan murah. Namun untuk menaikkan harga nasi dan lauk pauk, mereka mengaku belum berani karena takut sepi pembeli. Mereka meminta persoalan ini cepat diatasi oleh pemerintah. Pemirsa, pantai Teluk Marunggai di pesisir selatan Sumatera Barat rasanya bisa menjadi salah satu solusi pelepas rasa penat Anda. Di sini Anda bisa menikmati indahnya pemandangan alam dan jajaran bukit serta dibaluti dengan air laut yang biru. Wah, lokasi wisata mana di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat ini emang ajib banget. Indahnya pemandangan alam dan jajaran bukit serta dibaluti dengan air laut yang biru bikin mata jadi segar. Apalagi kalau saat menuju lokasi pantainya, pengunjung dimanjakan dengan keindahan alam dari berbagai sudut. Lengkap sudah ketika sampai di pantai Teluk Marunggai yang menjadi salah satu spot favorit di kawasan ini. Pasir pantainya yang putih dan air laut yang jernih jadi salah satu surga tersembunyi. Apalagi ombaknya yang landai dan dangkal tentu aman bagi anak-anak untuk berenang. Pantainya bagus, kebetulan momennya pas juga pas lagi liburan, jadi anak-anak kesini seneng. Terus udara juga kebetulan cerah, nggak jauh juga dari Padang. Ini juga pantainya bersih, jadi kalau anak-anak mandi di lautnya juga di airnya juga enak gitu. Pemandangannya juga bagus, banyak bukit-bukit juga di sini. Ya, keelokan pantai Teluk Marunggai dijamin memikat mata pengunjung dan selalu ramai. Nah, untuk harga tiket, infonya pengunjung cukup dengan membayar uang masuk Rp5.000 per orangnya. Kita pun sudah bisa menikmati keindahan pantai bersama keluarga. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Siapa yang tak kenal rawon, masakan khas Jawa Timur yang telah mendunia dan sempat menjadi hidangan terbaik versi Taste Atlas. Namun pernahkah Anda mencicipi rawon iga bakar? Nah, rawon yang satu ini berbeda karena memadukan iga bakar
sebagai kolaborasi dengan rawon daging sapi. Penasaran? Berikut liputannya. Rawon merupakan masakan khas Jawa Timur yang telah mendunia dan sempat menjadi hidangan terbaik yang menjadi urutan nomor 8 dari 100 hidangan di seluruh dunia versi Taste Atlas. Nah, ngomongin soal rawon, ada sebuah kafe di Jalan Gunung Rinci, Sumbersari, Jember yang menyajikan rawon iga bakar. Meski namanya sama-sama rawon, tapi rawon yang satu ini berbeda karena memadukan iga bakar sebagai kolaborasi dengan rawon daging sapi. Kuah rawon yang kental dengan rempah khas membuat menu ini banyak disukai pelanggan, apalagi jika disantap saat masih panas. Ini saya lagi menikmatin rawon iga bakar. Rasanya itu gurihnya dapet, manisnya dapet, pedesnya juga dapet, terus dagingnya itu empuk sekali buat dikonsumsi. Hal senada diakui Rusdianto, pelanggan yang juga mengaku puas menikmati rawon iga bakar lantaran rasanya gurih dan empuk, menjadikan makan malamnya menjadi lebih nikmat. Segala hidangan apa yang berada di depan meja ini rasanya sangat mantap, apalagi di waktu makan setelah sholat maghrib ini rasanya luar biasa, menghangatkan badan. Sementara menurut pemilik kafe, menu ini sangat cocok disantap dimanapun, baik di rooftop, kafe, rumah, teras, atau lesehan. Dan untuk menu favorit tersebut, pelanggan hanya cukup merogoh kocek Rp28.000 untuk 2 orang. Yang spesial itu iga, Pak. Iga itu ada yang iga bakar, ada rawon iga, ada sup iga. Bahkan mereka dikombinasi antara iga bakar dan rawon gitu, Pak. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan.